Hartiningsih. Beliau lahir di Klaten 4 Juli 1981. Beliau hobi membaca komik, membuat roti, dan jalan-jalan. Oh iya, Budian juga pandai menari loh. Budian merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Bagi Budian, mamanya merupakan sosok yang dominan dan selalu mau anaknya untuk tampil. Sejak kecil, Budian diikutkan menari. Dan mamanya selalu meminta agar Budian ditaruh di depan. Dulu, tidak semua orang memiliki kamera. Namun, Mama Budian selalu meminta pada yang punya kamera untuk memfotokan Budian. Di foto ini terlihat Budian cemberut ya? Iya, karena beliau sebenarnya tidak suka. Namun, beliau mengerti. Mamanya telah menunggu selama 9 tahun hingga lahirnya Budian. Dari yang terpaksa hingga akhirnya jatuh cinta dengan menari. Hingga saat SMP, Budian sangat aktif menari, baik di desa untuk acara 17-an, pemilu, gereja, panti asuhan, sampai keluar daerah. Bahkan Budian bilang kalau nggak kerja di pabrik, mungkin saya udah jadi penari. Saat kecil, Budian merupakan anak yang berprestasi. Kadang beliau takut kalau nggak nomor 1 menjadi sayang mama. Saat SMA, Budian merantau ke Jogja, masuk di SMA favorit. Masa-masa SMA ini sangat berbeda dengan kehidupan Budian di Klaten, yang dulu hanya mengikuti keinginan mama, namun saat ini sudah sedikit lebih bebas. Lingkungan yang berbeda yang memaksa Budian untuk harus beradaptasi. Namun, masa-masa ini mengajarkan beliau bahwa ada banyak sudut pandang dan Indonesia ini beragam. Dan bahkan beliau lebih banyak bersahabat dengan yang istilahnya berbeda. Salah satunya Lestari yang ada di foto ini. Karena bagi beliau perbedaan bukan untuk memecah. Ketika masa itu, untuk masuk OSIS bisa dibilang sulit. Namun di situ justru kita bisa melihat peluang lain. Dalam hidup ini, saat satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Karena Tuhan tidak tidur. Lulus dari SMA, beliau melanjutkan studi di jurusan Teknik Kimia UGM. Sosok mama yang sangat membentuk Budian menjadi pribadi yang tidak mudah puas dan terus untuk mengimprove diri. Hampir 14 tahun bekerja di Pako, mulai dari level supervisor. Ada banyak prestasi yang telah beliau ukir. Salah satunya, beliau pernah menjadi juara PPS pada Triputra Improvement Forum, kemudian terpilih sebagai Best Student dalam program Triputra Manager Development Program Batch ke-13, Triputra General Manager Development Program Batch ke-10, Best Student Astra Senior Manager Batch ke-21, serta beliau terpilih sebagai Inspiring Leader dalam Triputra Appreciation Day. Dan saat ini, beliau menjadi Vice President dari Pako Group. Hai Budian. Halo. Apa kabar Ibu? Harus tetap baik. Oh, harus tetap baik. Nah, Ibu, kemarin kita sempat nih kirim form ke teman-teman Pako. Mereka mau tanya apa sih sama Budian. Nah, kita mau tahu nih Bu, boleh nggak cerita sedikit? Kenapa sih Ibu kerja di Pako? Awalnya memang nggak tahu manufacturing tuh kayak gimana gitu. Saya pikir kan kayak yang di film-film atau di buku-buku gitu ya. Kerjanya itu rapi, bersih gitu. Apalagi di Jakarta gitu kan. Ya terus terang lucu sih, pas hari pertama itu saya pakai itu sepatu cantik gitu, heels gitu kan. Terus pakai bajunya juga yang kayak kantoran gitu. Blazer gitu ya Bu ya? Enggak, pakai kemeja bagus gitu ya. Terus pulang-pulang hari pertama itu kuku kaki saya tuh biru-biru. Jadi saking jalan-jalan di pabrik waktu itu di painting, ya mungkin teman-teman Pako tahu kayak gimana painting yang di Sunter itu ya. Kuku kaki itu sampai biru-biru semua karena saya pakai heels yang depannya kan lancip gitu. Nah itu pokoknya shock banget deh. Apalagi makan di hari pertama itu saya juga kalau anak sekarang kan katanya dibully ya. Dulu juga dibully sama teman-teman yang lain itu. Makan di kantin yang di belakang. Nah kalau yang di Sunter tahu tuh kantin yang di belakang itu kayak gimana gitu. Yang aduh pokoknya jorok banget deh. Ya kira-kira kayak gitu tuh pengalaman hari pertama kerja. Hari pertama ya Bu ya. Oh. Berarti Budian nih udah hampir 14 tahun nih Bu di Pako ya? Iya, udah tua ya.
Udah berpengalaman berarti. Iya. Nah, pas awal masuk Pako tuh masuknya di bagian apa? Awal itu nah ini lucu juga. Jadi pada saat rekrutmen itu kan seperti biasa suruh gambar tuh ya. Gambarlah orang gitu. Terus namanya siapa, dia ngapain gitu. Nah, saya kan suka komik. Jadi saya tuh gambar kayak gambar komik gitu. Gambarnya tuh cewek pakai blazer, pakai rok mini gitu. Terus pakai heels, terus kayak lagi jelasin. Terus saya bilang, ini adalah orang marketing gitu. Jadi waktu itu yang wawancara saya juga bingung, kamu itu maunya apa sih kok gambarnya tuh orang marketing gitu. Cuman awalnya itu saya ditaruhnya di QC, bukan di marketing, karena pada saat ditanya lagi, saya bilang kayaknya saya pengennya kerja di pabrik gitu. Nah, mungkin juga sih kurang cantik sih buat marketing sih waktu itu. Kayaknya kayak gitu. Jadi awalnya di QC, kemudian setahun kemudian saat bikin pabrik baru di Kerawang, pabrik ini Pako Motorcycle itu saya diperbantukan untuk di engineering painting. Jadi saya sebagai QC itu mungkin setahun. Setelah itu 8 tahun sebagai engineering di painting. Nah, Ibu kan pas sebelumnya kan dari supervisor painting nih Bu, terus naik nih jadi manajer. Ada nggak sih Bu suka dukanya ketika Ibu naik jadi manajer? Banyak romantika kali ya. Jadi manajer itu juga kan enggak langsung gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang mikirnya, wah gampang ya si A atau si B itu jadi manajer, kok cepet gitu. Waktu itu saya terhitung cepat, 4 tahun udah jadi manajer. Tapi mungkin sekarang teman-teman yang sekarang jauh lebih cepat ya. Itu pun saya waktu itu karena saya orangnya kan protesan nih. Saya berpikir bahwa harusnya saya jadi manajer tuh jauh sebelum itu gitu. Nah, hanya yang ditekankan oleh atasan saya saat itu adalah bahwa kita itu semua harus melalui suatu proses gitu. Enggak bisa, ya kita juga harus melatih kesabaran, proses pembelajaran, jam terbang itu tidak bisa dibohongin gitu. Ya oke. Dan saya juga harus buktikan. Waktu itu ceritanya adalah setelah painting di Pako Motor ini selesai, menghasilkan hasil yang bagus, painting 2 ya. Nah kemudian saya diminta untuk juga di Pako 1, karena waktu itu Pako 1 punya masalah, throughputnya itu cuman ya di bawah 50% lah throughput paintingnya. Kemudian saya pindah ke situ, itu pun juga nggak langsung, nggak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan langsung bisa berhasil gitu. Itu saya pikir mungkin butuh setahun kali, baru kita buktikan bahwa oh iya ini bisa berhasil. Dan setelah itu baru saya dapat rewardnya, yaitu menjadi manajer itu. Tetapi itu pada saat saya mengalami, kalau sekarang saya flashback ya mungkin cepet, tapi pada saat ngalamin itu pahit gitu dan berat gitu, karena pulang malam terus kotor-kotoran dan lain sebagainya. Cuman saya memang beruntung karena saya dapat kesempatan untuk bikin painting line. Jadi dengan itu ilmu saya nambah dengan cepat, dan itu mungkin salah satunya juga yang membuat saya bisa dipromosi lebih cepat. Nah pada saat promosi itu juga seperti biasalah, setiap kali kita naik itu pasti kan nggak semuanya pro, pasti juga ada yang kontra, dan itu adalah hal yang wajar. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang, apalagi kalau kita itu punya values yang berbeda sama orang. Ya bagi saya sih fine aja bahwa ada yang tidak suportif dan lain sebagainya. Cuman PR-nya adalah gimana cara kita bikin orang-orang itu mau untuk bekerja sama dengan kita. Tidak harus suka atau tidak harus dekat gitu, tetapi at least kita bisa kerja sama dan profesional aja gitu. Ya pada suatu saat, suatu titik itu kita juga harus menerima bahwa nggak semua orang itu bisa engage sama kita. Ya it's fine, tapi sesudah itu kalau kita bisa buktikan bahwa oh ya, saya memang layak untuk di tempat ini, itu semua juga akan ya appreciate hasil kerja kita gitu. Gitu sih. Nah, jadi ada pertanyaan juga nih Bu. Pernah nggak sih Bu, ketika ada suatu kendala, tim Ibu posisinya di tim adalah supporting. Nah, tapi performance dari timnya juga kurang baik.
Itu kira-kira gimana ya, Bu? Sebetulnya kan kalau dibilang bahwa awalnya saya di engineering itu kan juga supporting tuh, bukan proses owner gitu. Nah, tetapi karena di supporting itu juga kan KPI-nya sebetulnya sama dengan si proses owner itu. Ya kalau proses ownernya tidak bisa mendapatkan hasil yang diharapkan, ya artinya supportingnya juga gagal. Nah, biasanya kalau saya sendiri di posisi seperti itu, saya akan mengambil leadership-nya. Ya udah, kalau gitu, ya saya ini aja, ambil alih aja. Kita maunya tim ini dibawa kemana? Biasanya seperti itu. Ya kita lead aja, bahwa kita tuh maunya begini loh. Tim lain bisa nggak support kayak begini? Ya ayo kita bareng-bareng. Karena kalau nggak bareng-bareng kan nggak mungkin kita juara sendirian. Karena Pako ini kan satu kapal yang besar gitu. Nggak mungkin satu bagian itu nyampe duluan dibanding temennya. Kayak gitu. Nah, Bu, selama di Pako ini kan udah hampir 14 tahun nih, Bu. Pernah nggak sih, Bu, ada di titik kayak Ibu tuh, kayaknya mau nyerah aja nih, kayaknya terlalu susah nih. Pernah nggak sih, Bu? Pernah, tapi sebentar aja. Jadi, jujur sih saya sudah pernah beberapa kali kepingin resign dari Pako. Tapi itu bukan karena menyerah. Lebih ke kayaknya saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan di sini. Seperti itu di satu posisi gitu ya. Kalau karena kesulitan itu biasanya malah saya tidak berpikir untuk berhenti. Jadi kalau misalnya kayak kondisi sekarang nih ya, kita salesnya lagi turun, kemudian juga banyak problem quality, itu malah justru saya nggak kepengen berhenti. Karena saya nggak mau ninggalin Pako itu dalam kondisi yang tidak baik gitu. Tapi kalau udah kondisinya kan selalu, ini buruk gitu, kemudian kita lakukan sesuatu terus naik performanya. Nah, kalau ini kita udah capek target, kemudian itu keep begitu dan tidak ada challenge lagi. Nah, itu biasanya di titik itu yang saya malah kepengen berhenti gitu. Nah, untungnya atasan saya maupun mentor-mentor saya itu paham banget bahwa sifat saya tuh kayak gitu. Jadi kayaknya nggak pernah dibiarin stasioner gitu. Jadi begitu udah nyampe targetnya, kemudian di challenge lagi seperti itu. Jadi kayak nggak pernah kekurangan mainan gitu. Jadi waktu berpikir untuk berhentinya itu benar-benar sebentar aja gitu. Sudah itu ya harus keep going gitu. Berarti peran atasan juga ya harusnya peka dengan kebutuhan dari setiap anggotanya ya, Bu. Jadi atasan harus paham anak buahnya itu yang kayak gimana. Nah, itu juga yang mungkin saya juga salah ya. Saya kadang berpikir juga tim member saya tuh seperti saya, harus di-challenge terus gitu. Untuk terus maju-maju dan malah seneng gitu. Tapi kadang ada yang nggak seperti itu. Kalau di-challenge terus malah merasa bahwa, ini ya kerjaan saya kok banyak banget. Terus kok semua-muanya ke saya gitu. Nah, kadang ada yang seperti itu. Jadi kita harus bisa tahu apa sih yang bisa membuat tim member kita itu lebih semangat. Jadi kita ya ibarat kata kasih makannya itu adalah yang dia seneng gitu. Jadi dia tetap terus kayak gitu. Tapi peran dari kitanya member juga harus bisa komunikasikan juga ya, Bu? Ya kalau sekarang si anak milenial biasanya lebih terbuka ya. Kalau dulu kayaknya saya mungkin di antara teman-teman yang kolonial tuh saya termasuk yang memang speak up apa yang saya rasain gitu. Pak, kenapa sih saya kayak gini? Pak, kan saya udah kayak gini. Kenapa saya nggak begini gitu? Kemudian harusnya ini kan dilakukan dengan cara seperti ini. Sehingga atasan saya mungkin bisa kenal saya dengan baik. Kalau saya sendiri sih mengumpamakan saya tuh kayak buku yang terbuka gitu loh. Semua orang tuh tahu saya tuh kayak gimana, apa adanya, kayak gimana. Mudah banget ditebak. Tetapi memang ada teman-teman yang pendiam, kemudian nggak bisa mengekspresikan diri. Nah, itu yang atasannya mungkin susah. Ini anak harusnya digimanain. Terus tanpa ekspresi gitu kan. Terus kalau misalnya tanya ada masukan, nggak ada. Ada masalah, nggak ada. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Nah, itu juga kita jadi berpikir-pikir gitu. Mungkin akan lebih lama, tapi kalau atasannya memang concern dengan dia, harusnya bisa tahu sih. Kenal. Tapi Ibu pernah, Bu, punya tim member yang seperti itu? Oh, banyak. Malah justru kalau saya nilai di Pako kebanyakan yang seperti itu ya. Jadi harus tebak
mungkin kita kadang salah mengerti di awal-awalnya, dan mungkin itu juga yang bikin kenapa di awal-awal itu juga turnover rasionya di Pako itu tinggi. Jadi baru masuk keluar. Nah, karena mungkin susah untuk memahami kayak gitu. Tapi ya kita semua belajar ya, makin lama kan makin dewasa, ketemu banyak orang, kemudian tim member kita juga macem-macem gitu. Jadi bisa makin lama makin bisa cepet gitu, untuk kenal gitu. Ini juga nih, kan di sini kan sangat kencang ya Bu untuk budaya improvement gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang nggak semua tuh bisa melakukan itu. Gimana sih Bu caranya supaya kita tuh bisa tumbuhin minat improvement kita gitu? Ya, ini kalau ngomong soal improvement itu karena saya juga ngalamin ya. Tahun 2009 kalau nggak salah itu saya juara 1 PPS di TIF. Nah sama, saya juga awalnya juga males gitu bikinnya gitu. Aduh males banget deh ini, nggak usah maju gitu. Nah cuman waktu itu atasan saya encourage terus gitu. Jadi ayo dikerjakan, ini gimana, langkah ini gimana. Jadi kayak dibimbing terus dan diingetin terus. Kemudian juga dari teman-teman juga bantuin, suportif banget. Ayo Yan bisa, karena PPS kan tuh sebenarnya personal improvement gitu. Tapi dibantuin dan waktu itu juga ada dari komite yang juga support banget. Jadi kayak ayo barengan. Jadi saya tuh tidak merasa ditinggalkan sendiri. Nah, itu kuncinya. Kadangkala tim member kita itu merasa mentok dan tidak punya jalan keluar. Dan dia harus nanya sama siapa, atau dia butuh bantuan, oh mau bikin alat ini tapi saya nggak bisa sendiri, atau butuh biayanya. Nah itu kita harus bantu. Nah once dia sudah pernah merasakan, oh ini manfaatnya, kemudian apalagi jadi juara, mungkin amount-nya nggak seberapa, tapi perasaan senangnya itu yang sampai sekarang masih berasa gitu. Nah, sama ini juga nih Bu, Ibu kan karirnya terus naik ya Bu ya. Gimana sih Bu tips and tricksnya supaya kita tuh nggak stuck di satu posisi? Pertama, ya harus challenge terus diri kita untuk yang ngerjain tadi, mainan baru saya apa. Jangan berhenti dan cepat puas, oh ya saya sudah melakukan ini dengan baik gitu. Kemudian yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah jangan mengharapkan reward. Karena kalau kita kecewa, kemudian performa kita menurun. Nah, itulah saat-saat dimana awal dari kegagalan kita. Saya waktu itu pernah juga ngalamin kayak gitu. Jadi dulu itu nggak sengaja itu lihat slip gajinya teman-teman gitu. Itu pas masih culun banget lah ya. Lihat slip gajinya teman-teman, terus ternyata saya tuh nomor 2 paling bawah di antara seluruh supervisor. Sedih lah saya, ya ampun gila, saya kan pulangnya paling malam, kenapa gaji saya paling kecil, kan saya prestasinya paling bagus ya, waktu itu ngerasanya begitu ya. Kenapa kok gaji saya gini, kok Pak kok nggak ngehargain sih kerja keras saya gitu. Kemudian waktu itu saya ya udahlah, kerja mah biasa aja, pulang mah tenggo aja, toh juga nggak ada ngehargain gitu. Nah terus disitulah awal mulanya performa jadi menurun. Nah untungnya atasan saya menangkap gejala ini ada apa nih anak ini kok jadi begini gitu. Kemudian saya bilang, Pak kok gaji saya cuma segini sih gini. Nah kemudian diberi nasihat ya itu kan sekarang gitu. Nah untuk kedepannya kan yang nentuin kan kita sendiri, kita mau gajinya berapa lah, itu dari performa kerja kita sendiri. Jadi saran saya sih buat teman-teman yang suka lihat slip gaji orang lain itu, jangan deh, itu benar-benar efeknya buruk gitu, karena kita akan merasa terus kecewa, karena gaji yang di atas kita kan selalu ada gitu, dan kita akan compare, ya itu nggak sehat lah. Karena saya percaya bahwa ya Tuhan itu nggak tidur lah, kalau kita melakukan yang terbaik, pasti atasan kita lihat kok, pasti kita diapresiasi seperti itu. Nah, sekarang kan Ibu udah ada di posisi yang paling tinggi lah gitu di Pako. Menurut Ibu, apakah ini udah menjadi titik kesuksesan Ibu atau? Ya, puji Tuhan,
Mungkin saya merasa dihargain gitu. Dihargai, kerja keras saya selama ini sangat dihargain. Menurut saya posisi itu nggak terlalu penting gitu. Tapi yang penting adalah kontribusi kita apa. Kalau masalah sukses atau enggak, menurut saya ya bukan suksesnya saya, tetapi adalah suksesnya tim Pako seperti itu. Karena ya terus terang apa yang saya lakukan selama ini kan juga enggak saya doang yang kerja keras gitu. Dan bukan pemikiran saya sendiri. Jadi ya ini suksesnya tim Pako. Pertanyaan terakhir nih, Ibu kan di Pako udah hampir 14 tahun Ibu. Ada nggak sih satu momen di Pako yang paling berkesan bagi Ibu? Kalau satu momen doang agak kurang kayaknya ya. Tapi kalau mau dibilang ya rangkaian momen-momen tersebut yang menjadikan saya seperti saat ini gitu. Kalau dilihat 14 tahun yang lalu, tanggal 2 Januari 2007, saya melangkahkan kaki di Pako. Sampai hari ini, saya sendiri merasa bahwa diri saya sendiri sudah banyak berubah. Ya, selain skill, knowledge yang saya terima dari Pako, juga bagaimana pribadi saya berkembang gitu. Menjadi orang yang, ya menurut saya sih lebih baik gitu. Kalau dulu keras kepala, terus emosional, mungkin sekarang ya masih, tetapi kadarnya udah berkurang. Kemudian kalau dulu itu kata-katanya lebih menyakitkan hati mungkin. Nah sekarang saya berusaha untuk memilih kata-kata yang tidak terlalu menyakitkan gitu, walaupun kadang-kadang ya masih ya. Kemudian pola pikir, sudut pandang itu juga udah banyak berubah. Jadi kalau saya mau bilang momen yang paling berharga ya saat ini gitu. Saya bisa menjadi saya seperti sekarang ini setelah 14 tahun berlalu, ya yang saya bisa bilang ya saya sangat bersyukur gitu. Saya juga merasa bahwa Pako ini adalah tempat yang baik buat saya khususnya dan harusnya untuk semua warga Pako ya, untuk berkembang, untuk bertumbuh gitu. Ada nggak Bu mungkin pesan-pesan buat rekan-rekan Pako yang mungkin lagi nonton hari ini? Pesannya ya menurut saya jangan pernah berhenti gitu aja. Selalu kita harus mereveal atau mengeluarkan yang terbaik dari kita itu seperti apa. Nggak perlu menjadi orang lain, tapi just be the best of yourself. Rasanya gitu sih. Sekian Ngoda hari ini, saya bertemu di episode selanjutnya.